warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat mobil khusus Kicomania. Salam jumpa lagi tentunya dengan Bang Kon MC ya, yang selalu menyapa sahabat semuanya. Sore-sore kita nongkrong di kios BCL yang masih ramai karena tadi siang di area Tangerang khususnya hujan. Dan ini rekan-rekan Kicomania sore-sore masih penuh nih di depan itu, masih rekan-rekan, masih ada yang cari jangkrik, kroto semuanya. Waduh, mantap. Sore ini kami lihat di ujung sana, Omek, halo. Halo. Weh, lagi. Apa kabar Om? Halo, halo. Waduh, luar Baik, biasa. baik. Waduh, ini Luar dia. biasa. Sore-sore. rame. Iya, alhamdulillah. Mantap. Iya. Gimana? Alhamdulillah Om, iya. Aduh, ini karena tadi dari pagi mungkin hujan terus, ini sore baru pada sempat nyari. Ini ngomong-ngomong lagi nyari apa ini tuh Ben? Biasa lihat-lihat kandang. Wah, iya. Beli pakan buat burung di rumah. Waduh. Ternyata Kicomania juga nih Om. Oh iya. Wah, luar biasa. Kopinya luar biasa cepet amat ini. Wah. Ini yang jaga nih ya. Iya, ini spesial Om. Kalau di kios BCL, kalau kita kedatangan tamu, waduh, kopi kental bikinan BCL. Nih. Mantep ini kayaknya. Bunga Cici Lestari ini. Ngaduknya ke kanan sama ke kiri nih. Bunga Cici Lestari nih. Waduh, kopinya ini. Waduh. Mumpung masih panas-panas, yuk diseruput dulu. Kalau besok datang lagi ngaduknya dihitung nih ya, Ci. Wah. Jadi ternyata Omek ini Kicomania sejati juga nih. Ya. Sampai turun tangan sendiri nyari pakan segala. Waduh. Saya hobi aja deh, hobi. Hobi aja. Ngilangin suntuk lah dari kerjaan suntuk. Kan. Kalau gitu coba diobrolin mumpung lagi santai, kita lagi ngobrol gini. Perjalanan awalnya kok bisa nyemplung di dunia Kico tuh gimana? Ya, gitu pertamanya sih gini sih, saya udah mulai sebenarnya suka burung itu udah lama, sekitar udah lama ya? 2012, 2013 lah. Itu bang hobi awal itu? Ya, hobi awal. seneng jadi kalau saya pelihara burung di rumah, bikin kopi, ngerokok, dengerin burung, kayaknya enak gitu loh. Tapi fokusnya ngomong-ngomong untuk sekedar kelangenan atau untuk orientasi lomba gitu? Oh, jadi ceritanya itu di tahun 2018, saya kan memang ada cuca hijau ya. Oh cuca hijau ada beberapa lah. Kicomania ternyata. Ya, cuca hijau awal-awalnya memang. Iya. Nah, 2018 itu ada tetangga, kalau Pak De Blangkon kenal Toha tuh. Iya. Nah, Toha itu tiba-tiba saya lagi di depan, dia datang. Max, hijau lu bagus nih. Wah. Kita gantangin yuk. Wow, dari awalnya gitu. Ya. Jadi dari kelangenan akhirnya lari ke gantangan. Ya, waktu itu dicoba lu, gantangan masih di Geraha Papi Jalu. Papi Jalu, ya. Belum terlalu banyak ya. Ya karena setahu saya ini kalau Omek ini kan tinggal di area Tangerang itu berkecimpung di kontraktor Om ya. Iya. Lah kok bisa jadi selingan di Kicoanya itu? Ya mendasari hobi di Kico itu bagaimana itu ya? Sebenarnya sih gini sih deh, hobi saya tuh memang awal banyak. Oh gitu. Saya dari fotografi, terus dari perbakin juga nembak. Perbakin, waduh. Terakhir burung ini kenapa saya bisa lama? Ya. Pertama guyupnya yang luar biasa. Ini dia. Itu yang saya suka. Nah ini yang perlu mungkin sahabat semuanya ketahui bahwa untuk di Kico ternyata jalinan silaturahminya luar biasa Om ya. Betul. Waduh, mantap, jadi nggak pandang lo agamanya apa? Iya, agama, kasta. Nggak pandang lu kerjaannya apa, jabatan apa. Kalau udah ketemu kopi, rokok, deprok. Wah, itu yang saya suka. Luar biasa nih memang. Kicomania, jadi kita garis bawahi Kicomania tidak memandang kasta, baik ras, agama. Pokoknya gantang bareng, deprok bareng, ngopinya bareng. Asik, benar-benar luar biasa. Nah, saya percaya juga dari guyup itu kan mendatangkan rezeki. Nah, itulah. Umur panjang. Betul ya sekali. Kan? Betul, karena dengan banyak silaturahmi ya memang dari agama manapun kita mendatangkan rezeki ya. Oke, Om ya. Dan terus dengan berjalannya awalnya dari cuca hijau, mungkin kan sekarang udah berapa tahun ini Om ya, sudah lama. Koleksinya udah apa aja ini? Udah berapa banyak dan apa aja ini? Saya sih koleksi memang waktu kemarin-kemarin itu hijau juga ada. Murai pun kemarin ada juga. Nah kalau yang untuk sekarang saya lebih fokus ke hijau sih. Hijau. Lakbat juga kemarin sempat juga main.
Ya paling hijau aja sama burung-burung isiannya lah. Itulah paling isiannya. Oh, tadi saya lihat beli jangkrik aja kira-kira 1 kantong besar. Itu untuk kebutuhan paling sehari 2 hari udah habis ya. Wah, luar biasa ini. Jadi koleksinya juga wah, mantap pokoknya istilahnya apa yang kita suka itu burung kayaknya datengin rezeki juga sih. Alhamdulillah ya, ternyata ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong untuk cucak hijau nih Om ya. Untuk saat ini ya, untuk kita bicara kegantangan, cucak hijau ini kayaknya lagi jadi favorit ya. Ya, kalau saya lihat sih memang hijau masih stabil ya. Stabil ya. Stabil ya. Dari saya mulai main hijau tuh sampai sekarang memang stabil. Bahkan mungkin trennya malah tambah betul. naik lagi ya. Karena peminat kicau ini memang banyak juga kan. Ya. Terutama kalau murai itu kan memang bukannya ini ya, agak menengah ke atas kalau murai. Betul. Tapi kalau hijau ini kan menengah ke bawah pun masih bisa. Masih bisa. Gitu. Karena mungkin bahannya masih murah mungkin. Gitu. Lah untuk perawatannya gimana Om? Untuk perawatan hijau itu apakah serumet atau serumit dengan kicau-kicauan yang lain? Atau memang ya standar-standar aja gitu? Saya sih sebenarnya nggak terlalu menguasain ya. Oh, nggak terlalu menguasain. Karena kan saya ada joki ya. Nah, itu. Nah, setahu saya sih dulu waktu saya awal-awal main hijau, yang penting kondisi rutinitas kita itu mesti terus-terusan gitu. Oh, gitu. Jangkrik 55 ya 55. Continue ya. Jadi mandi jemur. Nah, itu yang mungkin kicau mania tidak mengetahui karena di sela kesibukan Omek ini sebagai kontraktor utamanya dan kicauan hanya sebagai hobi. Jadi untuk perawatan hariannya diserahkan ada joki ya. Joki. Jadi joki yang merawat hariannya. Nah, Omek tinggal bawa kegantangan, ajak joki, tinggal menggantang gitu ya. Nah, itu oke. Tapi dulu waktu awal-awal saya main, ya memang itu kembali saya. Dulu kan belum ada joki dulu. Oh, belum ada joki. Belum. Jadi semuanya tangani sendiri gitu. Betul. Tetap itu konsisten, Pak De. Konsisten. Ngerawat burung itu ya memang pagi kasih jangkrik, sore jangkrik, mandi jemur mesti stabil terus. Oke. Itu aja sih. Nanti kalau masalah digantangan, ya masalah oke aja sih kalau buat saya sih itu aja. Nah, tadi yang telah disampaikan Om Mek itu dari hobi sekian banyak, dari menembak itu pun juga luar biasa, termasuk hobi mahal. Nah, ini kicauan ini kalau dibandingkan dengan hobi-hobi yang lain itu termasuk hobi yang bagaimana? Termasuk hobi yang mahal atau hobi kebanyakan gitu Om? Saya kan kebenaran hobi mancing juga nih. Hobi mancing, oke. Hobi mancing juga. Kalau buat saya kicau ini masih relatif terjangkau ya. Relatif terjangkau. Cuma memang butuh ekstra, waktu ekstra yang lebih karena ngerawat makhluk hidup. Itu aja kalau buat saya sih. Ya seperti halnya kayak di sini di kios kita BCL nih Om ya. Kalau untuk cucak hijau yang sudah siap untuk konten itu harganya pun juga jutaan gitu loh. Mungkin orang awam mendengar wah nulinya jutaan luar biasa gitu loh Om. Nah, otomatis udah apalagi udah turun ke lapangan, udah biasa prestasi, udah namanya di media sosial ataupun di berita-berita udah tinggi, otomatis harga kan secara otomatis naik Om ya. Betul. Nah, kalau seperti itu untuk rawatan dan lain-lain sekarang ya mungkin ada bocoran sedikit ini. Itu kan rawatan burung itu memang tidak mudah. Terus alokasi, nah ini kita bicara alokasi dana. Ini kan kadang kita hobi itu kan pasti biaya tidak sedikit. Betul. Nah itu kira-kira gimana Om untuk satu jagoan aja itu? Kalau dibikin rata-rata itu untuk per bulannya untuk gaji joki sama untuk pakannya itu. Kalau kita bicara burung hijau itu kan memang dasarnya itu memang kita udah mesti ngerti katuraganya dia. Betul, istilahnya. Ya kan? Nah, kalau kita udah ngerti katuraganya, oh ini hijau kira-kira mewah nih. Hijau kira-kira kurang bagus nih. Nah, kita kan udah tahu tuh. Nah, kalau baru kita misalnya nih dia hijau kita omyokan lah misalnya kan. Itu kan paling 600 700. Tapi kita tahu katuraganya nih. Wah, kayaknya hijau mewah nih. Ya kan? Nah, itu kembali kita mesti stabil ngurus dia. Nah, itu pertama. Kedua, kalau masalah pakan sih kalau hijau kan yang penting pisang ya, buah ya, jangkrik ya kan, itu aja. Tapi ada beberapa hijau juga yang
cuman main buah aja. Oh gitu. Nggak perlu EF lain tuh nggak perlu. Jadi kalau dikalkulasi untuk bicara bulanannya untuk satu cuca hijau ya nggak terlalu mahal-mahal amat ya Om ya. Betul, Dibanding betul. dengan hobi-hobi yang lain yang telah Om tadi sebutkan seperti hobi berburu, Iya. hobi kayak mancing. Ya mungkin cuca hijau bahkan lebih asik gitu ya intinya. Ya paling kalau bicara pakan kan pisang itu kan paling 1.000, 30 hari berarti 3.000, Oke. 30.000 kan, jangkrik, ya taruhlah 30.000, paling 60.000 lah. Oke, nah ini kita udah ngobrol tadi kenapa Om Eko jadi terjun ke kicauan. Nah ini untuk pemilihan hobi ini, apa ini memang hobi yang benar-benar merasa nyaman untuk Om Ek ataupun sekedar hobi pelarian? Gitu. Nanti bisa mungkin sambil buat obrolan sedikit, tolong untuk ya pemirsa dan rekan-rekan semuanya, mungkin ternyata di kicauan ini hobi yang selain mengasihkan juga mungkin secara bisnisnya menguntungkan atau bagaimana, karena background Om Ek sendiri kan seperti kita ketahui kontraktor dan pebisnis lah istilahnya. Pasti kan hitung-hitungan kalkulatornya mesti jerimet itu Om ya. Jadi ya bolehlah kita istilahnya bagi-bagi infonya sedikit. Jadi, Om. Oke, monggo. Kalau dasarnya saya itu kan memang hobi. Iya. Saya dasarnya hobi itu memang justru jadi pengeluaran. Waduh. Gitu loh, bukannya jadi pemasukan. Dari pemasukan. Beda ceritanya kalau memang lu cari uang di gantangan, Iya. ya kan? Itu udah beda. Kita udah mesti mikir gimana caranya dapat untung. Iya, karena Om sendiri perawatan hariannya sama joki kan, harus gaji joki juga gitu. Terus, oke. Jadi kalau menurut saya sih, buat saya yang penting dasarnya hobi dulu aja. Hobi dulu, betul. Hobi dulu aja. Oke. Nah kalau bicara nanti burung yang kita rawat itu stabil bagusnya atau enggak, sering menangnya atau enggak, ya itu bicara nanti di gantangan nih. Iya. Mujur atau enggak, kepantau juri atau enggak, kan gitu. Kalau buat saya sih sementara masih hobi, masih hobi. Masih tetap akan bertahan dengan kicauannya karena mungkin merasa paling asik gitu. Ya, jadi dari 2018 sampai sekarang berarti kan udah 5 tahun ya. 5 tahun, betul. Ya itu yang saya merasa nyaman itu, ya itu guyupnya. Banyak teman, banyak saudara, betul. Oke. Itu aja. Waduh, terima kasih ini Om Ek ya udah mengganggu waktunya tadi, kebetulan datang ke kios kita tadi ngobrol-ngobrol untuk belanja. Lah kebetulan ini memang setiap hari ini tongkrongan kita ini untuk rekan-rekan Kicau Mania ya Om, silakan untuk mungkin ya undang-undang rekan-rekan Kicau Mania. Salam dari Blangkon MC ya, salam dari Blangkon MC untuk kios BCL-nya ini ya. Untuk sahabat Kicau Mania sih, monggo untuk pesan-pesan kesan untuk sahabat Kicau Mania. Ayo. Kalau pesan-pesannya sih dari saya ya Pak, penikmat hobi burung kan. Selama ini yang saya dengar itu kan memang odengan ya. Oh iya. Odengan itu sebenarnya kenapa ada juri odengan? Iya. Karena ada pemain odengan. Oh gitu. Betul kan? Kalau pemainnya itu nggak odengan, juri pun nggak bakal odengan. Jadi istilahnya ada kebakaran besar ya karena ada api gitu loh. Ada yang mulai. Ada penyulutnya lah. Betul, gitu. ada yang mulai. Ya. Nah, kalau bicara odengan itu memang kalau saya fair ya terus terang, saya sendiri pun nggak suka kayak gitu, nggak suka. Oke. Tuh, jadi makanya waktu itu si Bos Saroni ya, kan dia support untuk juri yang memang benar-benar jujur. Ya. Saya dukung beliau gitu. Oke. Jadi saya suka memang fair. Ya. Jadi kalau bisa ya buat kawan-kawan Kicau Mania, kawan-kawan yang satu hobi sama saya, ciptakan fair play, nikmati aja lah, nikmati aja hobi kita. Masalah nanti kita burung kita konser dilihat juri atau enggak, ya memang sakit sih. Saya ngerti, saya sakit. Kita udah rawat nih burung, gimana caranya supaya jalan di gantangan, totonya tidak terpantau ya, atau ada yang main odengan, ya memang sakit, sakit memang. Cuman ya nikmatin aja lah. Oke, luar biasa. Nikmatin aja sih. Ya, buat saya sih itu aja pesan. Paling tidak saran dari Om Ek sendiri itu tentunya juga mengena juga ke pribadi saya. Kebetulan saya sendiri sekarang mengelola ada 6 gantangan. Ya, mengelola 6 gantangan. Dengan masukan Om Ek seperti ini tentunya juga menjadikan catatan tersendiri buat saya.
Kebetulan setiap hari saya juga di gantangan. Betul. Dan kebetulan untuk setiap harinya saya tidak hanya menjadi hanya sekedar MC ataupun saya mengelola langsung dan saya langsung jadi pengawas. Ya. Dan juga saya pastikan di setiap gantangan yang saya kawal, insya Allah apa yang saya suguhkan akan fair play dan tentunya kita akan bermain dengan jujur seperti kita bicara fakta lapangan gitu loh. Jadi saya pribadi tidak mau berbicara terlalu banyak ataupun ini tuh paling tidak dengan masukan dari Omek tadi itu sebenarnya sudah kita jalankan karena sekarang untuk gantangan itu ibaratnya industri Om ya. Betul. Sekarang saya udah ada 6 gantangan. Mungkin saya sebutkan ada di Qatar Enterprise, Ya. Kosambi Enterprise, ada di Cendrawasih di area Jakarta Barat dan juga daerah Tangerang. Total ada 6 gantangan yang nanti bisa sahabat Kicomania seluruh Nusantara kita undang, yuk merapat ke gantangan Blagong MC. Oke, saya kira itu aja Om. Mungkin Omek masih ada kelanjutan untuk bincang-bincangnya nanti kita lanjutkan lain waktu lain kesempatan. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Oke. Dengan jumpa dengan Omek kita luar biasa Hijomania. Salam untuk Anda semua, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.